Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Allah menakdirkan sesuatu bagi kalian, jangan takut. Jangan takut. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada kalian, jangan takut. Dan jika kalian ridho, Allah akan mengubah kesusahan kalian menjadi kebahagiaan. Jadi ternyata segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, bila mana kita ridha dengan ketentuan Allah, maka akan menjadi nikmat buat kita. Ketika kita menerima segala sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk kita, dan kita tidak takut karena Allah telah memberikan itu sesuai kapasitas, sesuai proporsi dari apa yang akan kita terima. Contoh sebelum kita mulai maulid, ada hamba-hamba Allah, khususnya wali min awliyaillah, ada yang kedudukannya kutub, ada yang wali abdal, ada wali autad, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Para beliau-beliau ini diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Apa ujiannya untuk para beliau-beliau? Yaitu beliau ada hamba Allah atau wali Allah yang ridha ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan bala atau bencana di tempat atau di desa atau negeri di mana akan diturunkan bencana oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada hamba tersebut, kepada wali tersebut. Misalkan ada wali Allah di satu tempat, Allah telah memberitahukannya bahwa di daerahmu misalkan gitu akan terjadi bencana seperti ini, seperti ini, seperti ini di kampung ini, wilayah ini. Kata wali itu, iya akan terjadi. Atau jangan dulu ya Allah, di kampung tersebut masih ada harapan orang-orangnya bertobat. Di kampung tersebut masih ada harapan orang-orangnya baik. Turunkan ya Allah, tapi sebelum ke mereka kau timpahkan ujian itu kepada diriku. Itu wali. Wali pun tugasnya beda-beda. Lil ibarat TNI dan Polri, masing-masing lembaga inilah tidak bisa saling memasuki, Ji. Tapi ada yang bisa masuk ke TNI dan Polri, yaitu presidennya gitu. Kapolri nggak bisa masuk ke TNI, begitupun sebaliknya. Jadi para beliau ini dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dekat kepada Allah dan Rasulnya. Terjadinya bencana, terjadinya musibah, terjadinya bala, itu tadi karena banyaknya kelalaian kita kepada Allah, kemaksiatan
kemaksiatan kita kepada Allah, yang kita terlena dengan kemaksiatan kita, ini terlalu kenceng apa namanya, volumenya kecilin dikit. Bismillah, cek dikit lagi, echonya. Kenapa para wali ini mempunyai kedudukan yang luar biasa? Karena beliau ini ridho dengan segala takdir dan keputusan Allah. Tidak pernah komplain. Akan tetapi ketika untuk umat, ya Allah, jangan kau turunkan itu di desa Beber misalkan. Ya Allah, tenanan diturunkan, tapi ke abdi heula 80%. Makanya banyak para wali-wali itu ada yang sakit, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, menanggung daripada penyakit atau bala yang tadinya akan diturunkan kepada kita. Ada wali yang masih hidup, ada wali yang masih hidup, dan ada wali yang sudah tidak ada. Bukan berarti beliau itu tidak mengingatkan kita dan tidak memohonkan ampunan untuk kita. Apalagi para nabi dan rasul jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memperhatikan daripada setiap umatnya. Contoh, ada orang yang ketika meninggalkan sholat gelisah, seolah-olah dia punya hutang besar. Dan ada orang yang meninggalkan sholat seperti halnya biasa saja. Ada juga orang yang ketika berbuat maksiat dia menikmatinya. Bahkan dia jadikan kemaksiatan itu sebagai kesenangan untuk dirinya. Ada juga orang ketika bermaksiat kepada Allah, dia bertobat, besok maksiat lagi, dia bertobat lagi. Betul, 100 kali kita maksiat, 100 kali kita bertobat. Cuman kan kita harus merenung dan berpikir juga, kita nggak pernah tahu umur, dalam keadaan apakah Allah akan mengambil daripada umur kita. Dalam kemaksiatan, bagus, a'udzubillah, summa a'udzubillah. Dalam ketaatan, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sekarang ini harusnya girah atau semangat kita dalam mempersiapkan menyambut hari kelahiran daripada junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus nampak. Contoh, kalau anak kita ulang tahun, orang tuanya berusaha menyenangkan anaknya dengan itu cara, misalkan ya dibuatkan acara, diundang teman-temannya, diberikan kado. Kalau untuk Rasulullah bukan seperti itu, bukan kado, tapi kita mengadakan satu pagelaran, satu acara sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah atas kelahiran junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pamannya saja mendapatkan keringanan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Senin diringankan siksanya. Atas apa? Karena merasa senang atas kelahirannya keponakannya. Senangnya beliau sampai memerdekakan budak Suaibah.
saking senangnya lahirnya daripada cek paribasan aing boga keponakan, atau saya punya keponakan, atau aku punya keponakan. Laki-laki senang gembira membebaskan budak yang sudah jelas nanti di mana ketika dewasa junjungan kita, beliaulah penghalangnya, beliaulah yang merintanginya dakwah daripada Rasulullah. Masih diberikan keringanan siksa. Bagaimana dengan umatnya yang merasa bahagia, merasa senang, bersyukur, rasa terima kasih, ungkapan rasa terima kasih kita dan syukur kita kepada Allah atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya nih kira-kira gimana? Kalau pamannya saja beliau mendapatkan satu keringanan yang luar biasa, bagaimana dengan kita umatnya? Orang mah kadang-kadang mikir, bah abdi mah teu tiasa nanaon, teu bisa masih nanaon atau apalah. Yang saya butuhkan di sini, hayu, tidak kudu baik orang materi, tidak kudu baik orang tenaga, tidak kudu baik orang pemikiran. Doa silahkan ambil dari sisi mana yang kita mampu dan bisa. Sekecil apapun yang dikeluarkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadi saksi nanti untuk kita semua. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahirannya Kanjeng Nabi? Siapa aja yang senang dan mengagungkan hari kelahiran Kanjeng Nabi akan mendapatkan syafaat. Karena bukan hanya sebatas senang kita kita membacakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di situ bagaimana awal penciptaan beliau dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum seluruh alam dan makhluk diciptakan, nur itu sudah ada. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang tinggi dan mulia sebagai menunjukkan kedudukan dan derajatnya beliau. Kita mengadakan maulid dengan satu tujuan, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah ridha kepada kita, Rasulullah ridha kepada kita, sehingga kita diakui menjadi umatnya. Bukan hanya sekedar kita mengakui sebagai umatnya, tapi bagaimana caranya agar kita diakui menjadi umatnya. Ketika membaca maulid pun sama. Kalau kita membaca maulid beberapa minggu yang lalu, seminggu yang lalu, kami dan Haji Diding di satu tempat, saya bilang coba kalau baca maulid teh regepkeun, ulah ngobrol. Ieu teh keur dibacakeun riwayat junjungan urang anu agung, riwayat junjungan urang anu mulia. Mendengarkan saja membawa kebaikan, awal, tengah sampai akhir membawa kebaikan, karena sumber kebaikan adanya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan gambaran daripada isi Al-Qur'an adanya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengerin, ulah ngobrol, sangkan meresap. Walaupun kita tidak mengerti, nah sini dibacakan teh, tapi kalau kita hayati dengan hati, rasakan kehadiran Rasulullah, rasakan begitu cintanya Rasulullah kepada kita, bagaimana perhatiannya Rasulullah kepada kita, insya Allah akan meneteskan air mata. Tanpa ada Rasulullah, ya Allah, laulaki yahjilnatal wujudi, berulang-ulang kali, mataba aisi wala wujudi, wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Kalau bukan karena wujudmu wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tidak akan ada wujud kami. Wala tarannamtu fi sholati, jangankan solat kami, jangankan ruku kami, jangankan sujud kami, semuanya tidak ada. Saya pengen di setiap acara maulid kita mengedepankan adab dan akhlak, karena junjungan kita diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita bisa bertemu, kalau kita sedang bertemu dengan orang-orang yang mulia, ada anak santri duduknya tawaruk, pakaiannya rapi, kepalanya menunduk, bagaimana ketika kita mendengarkan daripada perjalanan hidup yang mulia junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Kalau benar-benar pakai hati, benar-benar pakai hati, akan merasakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami di Cibimbing itu cuma beberapa orang, tapi merasakan satu kekhusyuan yang sangat-sangat luar biasa. Di kita mah lagi mahalul kiamah ngobrol, kadang-kadang handphone masih dibawa. Ya Nabi salam. Coba kalau kita punya anak lagi diberikan nasihat, dia WA sama temennya, marah nggak kita sebagai orang tua? Ari maneh diomongan ku kolot nu hade teu ngadengekeun, ngomongan handphone. Ada maneh ka mana, ahlak maneh ka kolot. Nah, minimal seperti itu. Yuk, sedikit demi sedikit harapan saya di majelis ini kita terapkan adab dan akhlak. Yang muda, yang sepuh menghargai yang muda menghormati yang tua. Ketika yang muda ditegur oleh yang maaf tua atau yang umurnya lebih daripada kita, dengarkan. Jangan mentang-mentang ini yang menegurnya orang biasa, tapi engkau diamkan. Sahamane amun ku abah karak cicing, salah. Ayo kita sama-sama. Harapan saya majlis ini majlis yang beradab dan berakhlak,